Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, infrastruktur sejak era Orde Baru menjadi sasaran empuk para koruptor hingga saat ini. Bahkan korupsi di proyek prasarana semakin marak dilakukan. Hal ini seiring dengan pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur yang cenderung terus meningkat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Selasa 19 September 2023 dengan tema Darurat Korupsi Infrastruktur bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ke sini lewat jalan tol tentunya. Jalan tolnya tapi aman kan? Aman. Tidak keropos begitu ya? Tidak keropos, tapi nggak tahu juga. Tidak tahu juga. Apakah pernah dikorupsi juga tuh dan kita nggak tahu kan? Itu dia. Yang saya pikir kalau infrastruktur ini dikorupsi, ngerinya adalah nanti amit-amit ya, tiba-tiba ada yang roboh di tengah jalan, Bang. Itu kalau jalan layang. Oh, kalau jalan tol biasa paling berlubang Paling gitu ya? berlubang dia. Oke Bang, sebelum kita bahas itu Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia pada hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk pagi ini. Ini sesuatu yang kita alami seluruh bangsa Indonesia. Desa alami kekeringan meningkat. Mungkin bukan hanya desa ya Bang Elman ya, di kota juga banyak nih yang kekeringan. Bagaimana Bang? Ya, sebetulnya kan sepanjang kita belum mampu menyanggupi kebutuhan air bersih Ya. di desa maupun di kota, mestinya harus diantisipasi. Betul. Bahwa tiap tahun akan berulang kan. Ada kekeringan. Akan ada kekeringan. Sehingga mestinya tidak perlu ada teriakan lagi. Iya. Harus ada antisipasi ya pemerintah daerah lah. Sudah bersiap. Sudah bersiap. Jadi jangan teriak dulu baru teriak ini kan. Iya, Jadi memang peristiwa ini tidak perlu menjadi berita utama lagi sebetulnya. Kan ini kan, nah ini tiap tahun kan berulang. Iya. Hal yang sama akan menjadi berita utama. Betul. Kenapa? Ya pemerintahnya, pemerintah daerah terutama tidak siap kan, itu kan. Ini kan ketidaksiapan membuat ini tuh. Kalau kita bayangkan begini kan. Iya. Sedikit 78 tahun Indonesia merdeka kok masih ada yang ginian ini. Kekeringan ini Kekeringan ya. ini Yang sampai butuh air begitu rupa. Kan tinggal dicari dari mana air bersih. Iya. Tinggal dibuat pipanya. Iya. Kan begitu kan. Tapi kan kalau di dalam berita ini Bang Elman dikatakan pemerintah daerah juga beberapa daerah yang keteteran ya, tidak terlalu siap. Ada teman yang mengatakan ya bagaimana mau siap, wong sekian banyak daerah yang mimpin itu pejabat katanya begitu Bang. Tidak ada definitif. kaitan itu. Tidak ada kaitan ya. Kecuali kalau gempa. Kalau gempa ya ada daya kejutnya kan. Iya. Siapa menduga ada gempa? Kalau ini bencana. sudah diketahui sebelumnya. Kalau udah diketahui kok. Yes. Tahun depan akan kering lagi. Iya. Mungkin ada apanya aja, volumenya aja yang ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kering pasti. Iya. Kan gitu. Jadi harusnya bisa diantisipasi. Harus ya. bisa antisipasi. Yang kita tidak bisa antisipasi adalah bencana. Tapi kalau begini kan ini kan bukan bencana. Kalau begitu kemudian kita bisa berharap ini tidak kita bahas lagi, tidak di berita utama tahun depan. Saya nggak yakin. Bang. Tidak yakin? Saya nggak yakin. Oke. Kita harapkan para pemangku kepentingan khususnya pemerintah baik di daerah maupun di pusat benar-benar berusaha ya untuk mengatasi kekeringan ini. Kita ke berita selanjutnya dari halaman 2. Ini terkait dengan dinamika politik. Nasdem hormati pilihan Demokrat. Maksudnya bagaimana nih Bang Elman? Ya tadinya kan Demokrat ini kan ada di koalisi perubahan. Nah sekarang dia pindah ke koalisi Indonesia Maju ya. Ya, Indonesia Maju namanya. Ya, saya pikir bukan soal menghormati, ya kan. Dan menurut saya perpindahan partai politik untuk memilih koalisi itu sebetulnya sebuah keniscayaan aja kan. Biasa saja. Biasa saja. Oh. Kecuali kalau memang undang-undang tidak mewajibkan kan gitu kan. Sepanjang undang-undang mewajibkan partai politik harus mencalonkan, mendukung salah satu presiden, calon presiden. Calon presiden.
Ya, perpindahan ini mestinya biasa aja. Oh. Karena toh juga mau koalisi Indonesia Maju, Iya. koalisi perubahan, juga misalnya yang dari PDI Perjuangan, Iya. toh juga sama-sama kan. Tujuannya adalah Indonesia Memilih bersatu. orang terbaik yang memimpin Indonesia, Ya. begitu ya? Merah putih. Betul. Undang-Undang Dasar 45 kan begitu. Jadi nggak ada. Nggak ada sesuatu Nah, yang... jadi ini biasa aja. Biasa saja, Tapi ya. ya sebagai partai politik Iya, tentu dia harus bersikap, harus menghormati kan gitu betul, kan. betul. Karena memang setiap partai politik bebas untuk menentukan Dia sikap bisa, politiknya dia ya. bebas. Iya. Di mana dia merasa nyaman, Iya, ini kan soal nyaman aja kan. iya, Walaupun tiga-tiganya sama-sama merah putih kan gitu. betul. Tapi soal kenyamanan beda juga ya. Beda juga. Ya sudah, kita hormati Iya. kemana Demokrat berlabuh, dan kita harapkan juga nanti kontestasi pemilu bisa berjalan dengan baik. Kita ke berita selanjutnya di halaman 4, ini di kolom pemilu 2024, pemirsa. Menarik ini Bang Elman, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dan TikTok kerjasama untuk ciptakan pemilu sehat. Ini TikTok ini kan konon katanya adalah aplikasi paling populer di antara orang muda di Indonesia, bahkan di dunia. Ini apa yang kemudian bisa dikontribusi TikTok untuk menciptakan pemilu sehat ini, Bang Elman? Ya, kalau tadi kan Bung Leo udah menyinggung kan. TikTok ini kan apa sangat mudah. Ya, Sangat mudah untuk digunakan oleh siapapun. siapapun. Betul. Dan mudah menguploadnya, apakah itu berita yang benar atau berita hoax, Ya. kan gitu. Oh. Nah, di sinilah sebetulnya peran tidak hanya Bawaslu sih. Iya, iya. Sebetulnya KPU juga harus menggunakan TikTok ini untuk mengimbangi berita-berita hoax. Karena bisa juga video-video hoax itu masuknya lewat TikTok, begitu ya, Bang ya? Bisa. Iya. Nah, tinggal begitu muncul berita hoax, Bawaslu atau KPU mestinya langsung mengimbanginya. Berita yang sebenarnya begini loh. Diberikan kontranya. Diberikan kontranya. Lewat TikTok juga? Lewat TikTok juga. Oke. Sehingga orang tidak, jadi jangan melalui medium yang lain. Iya. Melalui TikTok lagi. Harus tepat. Dan ini menurut saya tidak hanya Bawaslu, mungkin juga kepolisian, ya toh, Departemen Dalam Negeri, istana, Betul. semua yang punya punya kompetensi menggunakan TikTok ini untuk mengimbangi. Iya. Dan juga mungkin bukan hanya TikTok ya, Bang ya. Kalau orang menggunakan YouTube, generasi yang lebih tua mungkin menggunakan Facebook, yang lebih muda juga pakai Instagram. Semua media sosial ini harusnya diajak kerjasama ya. Harus digunakan untuk melawan hoax dan berita-berita bohong. Sehingga kita bisa menghasilkan pemilu yang betul-betul kredibel, dan para yang legitimate. Betul, dan rakyat, para pemilih juga terdidik ya untuk tahu ya yang mana yang benar. Ini yang benar. Betul. Kita harapkan kerjasama itu efektif untuk membuat pemilu 2024 kondusif. Kita tinggalkan berita itu, Bang Elman dan pemirsa, kita ke editorial. Pada editorial pagi ini diberi judul Darurat Korupsi Infrastruktur. Saya tersadarkan dengan angka yang ditulis di dalam editorial, Bang, bahwa sampai akhir tahun ini anggaran infrastruktur akan tembus 3.000 triliun. 3.000 triliun. Itu saya membayangkannya agak saja susah, Bang. Nah, ini kemudian bagaimana korupsinya benar-benar bisa ditekan di infrastruktur ini? Bagaimana, Bang Elman? Ya, memang pembangunan infrastruktur ini paling rawan ini. Ya. Paling rawan untuk dikorupsi. Dan sepertinya tanda kutip agak lebih mudah. Agak lebih mudah. Maksudnya sekarang ini? Sekarang ini kan. Kenapa, Bang? Ya karena memang ini kan tidak semua orang peduli terhadap. Yang penting katakanlah misalnya ini kan dibangun jalan tol. Oke. Kita ini tidak tahu jalan tol ini sempurna atau tidak sempurna. Bagaimana membangunnya? Bagaimana membangunnya? Ini sebetulnya seharusnya bagaimana? Pemakaian uangnya juga. Pemakaiannya bagaimana? Tapi yang penting buat kita jalan tol terbangun, kita bisa lalui. Gitu. Sama misalnya juga pembangunan bendungan misalnya. Atau LRT itu, Bang. LRT. Yang heboh setelah mau dipakai beloknya itu kan katanya itu, Yang terjadi baru-baru ini kan. Sudah mau dicoba, ternyata
kelokan yang di Kuningan itu dianggap terlalu tajam. ternyata terlalu tajam, sehingga terpaksa kecepatannya Berkurang drastis. Nah, kan mestinya ini kan masa ini nggak bisa diperkirakan. Iya, masa tidak dari awal Dari awal, diubah begitu ya? Tapi setelah diuji coba oleh Presiden, Iya. baru terasa ini kan tidak masuk akal. Ini kan mestinya sudah diperkirakan Sebesar itu kalau bangunannya. kalau LRT itu Iya. keretanya ditarik ke sini, kalau Iya. kelokannya sebegini, Iya. akibatnya apa kan gitu kan. Nah, ini yang kita simpulkan. Iya. Pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Presiden Jokowi ini sejak tahun 2014 ini kan. Ini menurut saya kita acung jempol. Inilah presiden yang betul-betul memikirkan bagaimana Indonesia masa depan. Iya. Tetapi tidak disertai dengan kesiapan bagaimana untuk mengawasinya. Mengawasi anggaran yang begitu besar Iya. supaya tidak dimakan tikus. Kan gitu kan. Iya. Tidak Iya. dimaling kan gitu kan. Ini kan terjadi, coba Anda bayangkan seperti yang terjadi baru-baru ini kan. Iya. Jalan tol layang MBZ. MBZ Cikampek Jakarta itu. Cikampek ini. Nilai proyeknya 13,5 triliun. Iya. Terus dimaling 1,5. untuk perkiraan awal aja Iya. 1,5 triliun. Iya. Dan ini yang lucu, yang paling kita menyakitkan, ini kan apa? Utangan. Iya. Utang ke Iya. Uni Emirat Arab. Iya. panggil aja. Iya. Bayangkan apa enggak begitu kita uangnya sudah diutang, Baik. dikorup lagi. Itu yang saya katakan pengawasannya yang tidak betul cermat. Ini yang mungkin Iya. tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya jadi teringat Bang, saya agak lupa sih siapa yang mengatakan, tapi saya yakin Bang Elman dan para pemirsa juga ingat. Ada seseorang tokoh nasional mengatakan bahwa korupsi itu sebenarnya adalah oli pembangunan, katanya pelicin. Kalau tidak ada korupsi maka pembangunan tidak jalan. Apakah memang pemikiran seperti ini jangan-jangan banyak di benak kita semua? Kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 19 September 2023, darurat korupsi infrastruktur. Darurat korupsi infrastruktur. Infrastruktur sejak era Orde Baru menjadi sasaran empuk para koruptor hingga kini. Bahkan, korupsi di proyek prasarana semakin marak. Hal ini seiring dengan pengalokasian anggaran infrastruktur yang cenderung terus meningkat di era Presiden Joko Widodo hingga mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Saat menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN beserta nota keuangan 2024, 16 Agustus lalu, Joko Widodo menyebut anggaran infrastruktur tahun depan akan dialokasikan sebesar 422,7 triliun rupiah. Sepanjang masa periode 2014-2022, Joko Widodo sudah menghabiskan anggaran infrastruktur sebanyak 2.778,2 triliun rupiah. Ditambah dengan pada tahun ini yang dialokasikan 392 triliun rupiah besaran belanja anggaran prasarana hingga akhir 2023 akan tembus 3.000 triliun rupiah. Nilai itu melonjak lebih dari 3 kali lipat jika dibandingkan dengan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2005 sampai 2013 yang sebesar 824,8 triliun rupiah. Seperti peribahasa, ada gula, ada semut. Dengan gelontoran dana jor-joran, proyek infrastruktur begitu menggiurkan bagi para pemburu renta. Indonesia Corruption Watch atau ICW menyebut selama 2015-2018 saja kasus korupsi infrastruktur naik 50%. Banyak diantaranya di bidang transportasi seperti jalan, jembatan, dan jalur kereta api atau KA. Pada April lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menguak kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Kasus itu diduga terjadi pada tahun anggaran 2021-2022. KPK menemukan indikasi pemufakatan jahat dengan penerimaan suap sebesar 5-10% dari nilai proyek. Yang terbaru, korupsi dipergoki Kejaksaan Agung pada proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek atau JAPEK Elevated 2 atau Tol Muhammad bin Zayed MBZ. Proyek tol yang dikerjakan pada 2017 sampai 2020 tersebut menelan anggaran 13,5 triliun rupiah. ICW meyakini jumlah kasus korupsi yang infrastruktur yang terjadi di lapangan lebih banyak ketimbang yang ditangani penegak hukum. KPK pun mengakui korupsi sudah sistemik di sektor infrastruktur. Lembaga tersebut dari nilai kontrak 100%, nilai real infrastruktur umumnya hanya tersisa 50% yang digunakan untuk pembangunan. Selebihnya menjadi bancakan para koruptor. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan ambisi Presiden Joko Widodo untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur. Malah keberhasilan Joko Widodo mengeksekusi sejumlah mega proyek yang sempat mangkrak di era SBY patut kita apresiasi. Hanya saja Joko Widodo luput memperhitungkan lemahnya kapasitas SDM. Transparency International Indonesia atau TII menyoroti penerapan sistem digital yang belum efektif karena masalah integritas SDM dan buruknya kualitas penegakan hukum. Karena persoalan itu pula, TII mengingatkan tingginya risiko korupsi proyek-proyek infrastruktur dengan anggaran jumbo seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Dampak korupsi infrastruktur bukan hanya pada kualitas proyek, melainkan juga pada beban utang yang harus ditanggung rakyat. Pada periode 2020-2024, kemampuan APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur hanya sekitar 30%. Sisanya yang mencapai nominal 1.400-an triliun rupiah harus dibiayai dari sumber lain termasuk utang. Anggaran negara bisa jebol oleh proyek-proyek yang boros biaya karena dananya banyak mengalir ke kantong pribadi. Saat ini, korupsi infrastruktur sudah masuk kondisi darurat. Pemerintah sebaiknya lebih berhati-hati mengeksekusi proyek infrastruktur. Setiap proyek harus direncanakan secara matang dengan pengawalan akuntabilitas secara ketat dan transparan agar tidak menjadi relik sebagai simbol ketamakan para koruptor. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh, Bang Elman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Pak Suparji, selamat pagi. Pagi, Bang. Ya, Pak Suparji, korupsi infrastruktur kelihatannya makin marak, mungkin juga karena dana infrastrukturnya juga makin besar. Dan saya teringat seorang politisi mengatakan tahun 2015, korupsi itu oli pembangunan katanya. Jadi kalau tidak ada korupsi, maka pembangunannya tidak bisa berjalan dengan lancar. Apa memang kemudian infrastruktur dibangun banyak, korupsinya juga harus banyak? Bagaimana menurut Anda, Pak Suparji? Saya kira saya tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan tadi. Pada satu sisi itu adalah bicara fakta, bahwa memang itu sekarang proses pembangunan menggunakan pelicin itu. Ya. Itu bicara fakta. Tetapi secara ideal tentunya kan tidak boleh kita menjustifikasi itu. Yeah. Karena kalau kita membenarkan itu berbahaya. Artinya apa? Ada ruang toleransi, ada ruang menerima gitu. Ada ruang permisif gitu. Padahal kan kita tidak boleh toleransi, tidak boleh menerima itu.
Jadi pernyataan itu menurut saya cukup berbahaya. Karena apa? Karena akan menjustifikasi korupsi itu sendiri. Gitu. Meskipun itu pada kenyataannya memang terjadi. Kalau kita bicara korupsi di Indonesia, memang belum berhasil diberantas. Tetapi harus diberantas sampai kapanpun. Gitu. Meskipun kita tidak tahu kapan hasilnya akan terjadi. Namun bukan berarti kita membenarkan korupsi atau kita menyerah pada korupsi itu. Itu yang poinnya. Kalau kita melihat Pak Suparji, sebetulnya ketika infrastruktur itu dibangun dengan masif ya, sampai akhir tahun 2023 ini anggarannya menelan 3.000 triliun dari tahun 2014. Apakah memang kemudian kita hanya bisa berpasrah saja bahwa disebut-sebut bahkan sampai separuhnya itu bisa dikorupsi? Atau memang kita masih bisa berusaha? Kan kita punya Kejaksaan Agung, kita punya kepolisian, kita punya KPK. Apakah mereka masih bisa diharapkan untuk menekan koruptor di infrastruktur? Atau memang saat ini tidak bisa kalau menurut Anda, Pak Suparji? Menurut saya belum bisa saat ini. Tetapi ke depan harus bisa. Ya. Oke. Dan kita tidak bisa mengandalkan pada pengawas internal maupun eksternal saja dalam konteks penegakan hukum atau akuntabilitas. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pengawasan partisipatif dari civil society, dari masyarakat, dari dunia kampus, dari LSM, dari misalnya media dan sebagainya. Yang kemudian itu tidak berhenti untuk terus bersuara. Persoalan sekarang memang cukup akut ya. Karena apa? Oligarki dengan sedemikian ruas tersistematis gitu ya, masif dan terstruktur. Karena hampir semua pihak gitu menjadi bagian itu yang berbahaya. Dan itu menurut saya tidak boleh menyerah. Karena apa? Karena kita punya mimpi Indonesia emas 2045 nanti. Kita 100 tahun Indonesia merdeka. Dan salah satu syarat adalah bagaimana Indonesia bersih dari korupsi kalau mau sejahtera. Gitu. Kita harapkan betul-betul ya bahwa memang pembangunan itu masif, tapi korupsinya jangan ikut masif begitu ya Pak Suparji ya? Harus tegas kita lawan. Ya, baik, pidana desa pun juga begitu harus diawasi dengan tegas oleh masyarakat. Ya. Harus diawasi oleh seluruh pihak. Terima kasih pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Suparji. Bang Eman, salah satu yang sering disebut-sebut kenapa korupsi infrastruktur ini masif selain memang dananya besar, hampir 3.000 triliun dari 2014, adalah karena kecepatan, Bang. Kita mengetahui bahwa pemerintah ini ingin membangun begitu banyak infrastruktur yang memang ketinggalan dari negara-negara lain, tapi dengan waktu yang sangat singkat membangun begitu banyak, akhirnya katanya pengawasannya jadi lebih sulit karena kan semuanya serba cepat. Bagaimana, Bang? Ya, itu yang saya katakan, kita pastilah apresiasi kecepatan berpikir, keinginannya Pak Jokowi harus cepat. Ya kan? Dari itu dia bisa kelihatan kan. Dana pembangunan infrastruktur ini kan dari tahun ke tahun kan. Dan bayangin, kalau dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, jauh lebih besar sekarang. 3 kali lipat. 3 kali lipat, betul. Nah, bayangin tahun depan aja sudah dianggarkan sekitar 422 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Keinginan cepat boleh saja, tetapi sebetulnya harus realistis. Jadi jangan sampai gara-gara pingin cepat, lalu 50% dana itu hilang. Jadi menguap, dimakan tikus kan gitu kan. Ini yang harus diperhitungkan oleh pemerintah mestinya. Sayang kan, kita dananya juga tidak cukup dari APBN, utang kita juga meningkat terus. Mestinya kalau meningkatnya utang, kalau ini digunakan sepenuhnya, kan pasti akan menghasilkan output yang bagus kan. Aset kita juga harusnya meningkat. Bertambah, tapi karena sudah katakanlah antara 30% itu hilang, ini kan sia-sia kan. Nah, ke depan mestinya pemerintahnya ke depan kalau mau merencanakan pembangunan infrastruktur cepat harus juga dibarengi dengan pengawasan yang ketat.
harus ada misalnya kadang-kadang dia harus ada dengan tim yang diam-diam dipersiapkan untuk memonitoring seluruh pembangunan infrastruktur ini. Yeah. Dan seluruh pembangunan infrastruktur setelah selesai harus diaudit. Oh. Harus diaudit sesungguhnya. Diperiksa ya. Diperiksa semua ini. Yeah. Katakanlah misalnya pembangunan jalan tol di mana saja. Yeah. Di Sumatera, di Jawa, bahkan pokoknya di audit. Yeah. Apa benar sesuai dengan anggaran yang digunakan ini? Yeah. Jangan-jangan hilang. Katakanlah misalnya karena ini kan IKN misalnya kan. Betul. Dia harus diaudit. Yeah. Pembangunan rel kereta api LRT, MRT yang di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi itu harus diaudit. Bang, kalau kemudian ada pemikiran ini ya bahwa harus diaudit, harus diawasi bahkan mulai dari tahap perencanaan, pengerjaan sampai selesai. Ini kan kebanyakan adalah proyek-proyek strategis nasional, bahkan mega proyek karena besar sekali. Kalau kemudian kita berpikir untuk mengawasi dari awal, ada yang mulai berpikir begini Bang, oh ini berarti menolak pembangunan. Ini berarti tidak mau ada pembangunan infrastruktur yang memajukan bangsa. Kenapa selalu curiga begitu? Kalau ada pemikiran seperti itu bagaimana Bang? Bahkan begini Bung Leo, pengawasannya juga harus dimulai ketika pembahasan anggaran itu di DPR. Jadi ketika anggaran ini dibahas di DPR, sampai pelaksanaannya harus diawasi. Nah kalau ada yang mengatakan kalau pengawasan ini diperketat, ini juga dianggap menghambat pembangunan, itu nggak benar. Salah itu. Jangan-jangan dia punya niatan lain. Anda bisa bayangin, kalau uang kita hanya, katakanlah 1 triliun, 500 M imaling. Yang digunakan hanya 500 M, kan rugi kan? Iyalah. Jadi kalau menurut saya, lebih bagus sedikit lambat, tetapi uang itu pasti digunakan sepenuhnya buat pembangunan. Lebih aman ya? Nah, oleh karena itu saya sih berharap ke depan pemerintah tidak boleh menyesuaikan, katakanlah ini harus selesai, misalnya nanti presiden yang akan datang, kan, terpilih 2024. Seluruh pembangunan ini harus selesai 2029. Dalam periode dia? Nah, nggak boleh begitu. Harus realistis. Harus benar-benar dihitung dengan benar, baru kemudian disampaikan ya? Nah, artinya gini kan, kalau misalnya selesainya 2030, 2031, nggak apa-apa. Meskipun bukan di periode kepemimpinannya. Kan nggak soal, ini namanya kan pemerintahan ini kan berkesinambungan. Tidak harus di masa beliau itu baru gagah. Karena nanti kan tidak dapat efek itunya Bang, politisnya itu kan untuk keuntungan dirinya kalau misalnya mau maju lagi nih misalnya. Pemerintah itu tidak perlu menebar katakanlah misalnya pencitraan. Yang ditebar pemerintah itu harus ada hasil pembangunan. Rakyat itu makin makmur nggak? Rakyat itu bisa berobat dengan dengan mudah nggak? Prasarana itu mudah nggak, sekolah mudah nggak didapatkan, itu jadi nggak perlu misalnya, saya harapkan ke depan pemerintah tidak perlu ada katakanlah survei, wah ini puas, tidak perlu puas, tapi kalau pembangunan itu betul-betul dinikmati oleh rakyat, pasti puas, nggak usah disurvei juga pasti puas, kan nggak perlu angka. Bang, pertanyaannya begini, ketika tadi Pak Suparji pun mengamini ya bahwa sekarang ini masih sulit. Padahal kita punya penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, itu bahkan beberapa kali kita tahu dari sejak penganggaran di awal itu didampingi Bang. Tapi masih kebobolan juga. Pertanyaannya adalah apakah menunggu moratorium dulu misalnya, menunggu sampai bersih baru kemudian dibangun lagi, dilanjutkan lagi pembangunan, atau bisa sambil jalan. Karena kan kebanyakan begitu, kerjakan dulu. Nanti urusannya kita urus sambil berjalan. Tapi kita harus jeda dahulu. Bang Eman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang kita juga mau mendengarkan bagaimana suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Palu, Sulawesi Tengah. Ada Pak Peter. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Jadi saya mulai dari keadaan selamat pagi. Saya mulai dari keadaan di lapangan ya. Korupsi itu terhadap infrastruktur itu biasanya terjadi dari kualitas. Ya. Kedua, kuantitas. Karena di sini semua ada uangnya, baik yang kualitas maupun kuantitas. Kuantitas misalnya volumenya cuma 10 kubik, itu diadakan menjadi 25 kubik. Ada selisih harga, dikali harga satuan, itulah rupiahnya. Kalau kualitas, misalnya betonnya, mutu betonnya itu K500, dijadikan K350, dihitung ada selisih duitnya. Ya. Tapi ini juga terus terang bagaimana pengawasan di lapangan. Ini tergantung faktor manusia, bekerja sama pengawas, konsultan pengawas dengan kontraktor. Tapi saya harus telisik lebih jauh atau terangkan lebih jauh bahwa ini setoran bukan cuma setoran orang di lapangan, tetapi ada setoran ke atas, Pak. Setoran ke atas sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Karena orang-orang juga itu ada namanya perpanjangan tangan dari owner project. Ada perpanjangan tangan. Jadi ini berjenjang. Yeah. Jadi ini pengawasan memang harus sangat ketat. Tapi kembali ke faktor manusia, di mana kita memanage dan integritas dari orang-orang yang di lapangan. Terus terang kontraktor itu banyak beban, Pak. Kontraktor banyak beban, harus membiayai ini yang tidak ada di dalam RAB. Kalau tidak ada di dalam RAB, Bill of Quantity-nya, berarti dia mesti ambil dari kualitas dan kuantitas. Apalagi kalau pekerjaan itu unit price kontrak. Ini berapa yang dikerja, berapa yang dibayar. Pak Peter sangat fasih. Pak Peter kontraktor juga? Loh, saya ini dari tahun 75 sampai hari ini masih kerja di infrastruktur, Pak. Jadi saya tahu betul. Pak Peter, kalau di bagian-bagian lain kan kita semangatnya melawan korupsi ya. Ada whistleblower lah, ada semacam itu. Kalau di infrastruktur ini tidak bisa, Pak, untuk mengatakan tidak ya. Misalnya ada yang minta nih, oknum minta begitu, saya bagiannya berapa begitu, ditolak itu tidak bisa, Pak Peter. Kalau saya tolak, karena saya kan kebetulan saya sekarang, saya ini mengalami dua macam. Saya mantan PNS, sudah pensiun, tapi saya banyak bekerja di bidang infrastruktur. Baik sebagai kontraktor maupun di konsultan pengawas. Sebagai konsultan pengawas, saya tolak, saya tidak mau. Begitu saja. Walaupun mungkin dibenci, dimaki-maki di belakang, ya biarin aja. Sebab semua sekarang dengan kecanggihan teknologi itu bisa dipantau, Pak. Saya tahu caranya memantau. Bagaimana? Pak Peter ingin mengkonfirmasi saja, Pak. Ini kan disebut-sebut bahwa dari infrastruktur yang ada sekitar 30-50% itu mungkin yang dikorupsi yang hilang. Sebesar itu tidak, Pak? Pengalaman Pak Peter di lapangan? Begini, pengalaman di lapangan mungkin tidak sampai 50%. Tapi karena kita kan harus jaga juga kan. Tetapi begini, ini korupsinya bisa kan kualitasnya diturunkan. Kemudian kuantitasnya dinaikkan. Kita kerja 10, dibilang 25, dilaporkan 25. Tapi itu sebenarnya bisa dikontrol, bisa diawasi. Saya tahu tekniknya. Baik, terima kasih untuk pendapat dan pengalaman Pak Peter langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi, Pak Peter. Di belakang Pak Peter ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman.
Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan pendapat Anda, Pak. Kenapa darurat korupsi infrastruktur ini masih bisa terjadi sampai saat ini? Ini kembali lagi kepada apa yang dibilang oleh Bapak Kapolri. Ikan itu busuk itu kan dari kepala. Oke. Ya, ini karena apa? Masih ada peluang-peluang yang diberikan oleh petinggi-petinggi kita. Ya, masalahnya sebenarnya tadi yang dibilang oleh Bung Helman bahwa fungsi pengawasan. Ya kuncinya kalau saya ditanya, kuncinya kalau saya pemimpin, saya seorang presiden, saya tegas saja. Kalau presiden udah perintahkan tegas nggak boleh korupsi, pasti bawahan semua ikut. Nah ini masalahnya kita lihat, ya contoh kalau di daerah gubernur, bupati, wali kota, ya umumnya udah nggak rahasia umum lagi lah, terima fee, semua terima fee sekian persen, mau ambil proyek sebelum bagi-bagi proyek dulu. Kemudian proyeknya dibagikan kepada siapa? Kepada saudara-saudara dia, ataupun kepada orang-orang dekat dia, ataupun tim sukses dia. Inilah potensi-potensi yang korupsinya yang nggak bisa terdeteksi. Maka kita harapkan presiden ke depan untuk pemilihan presiden 2024, kita harus minta pertanggungjawabkan presiden yang calon-calon presiden ini. Sanggup nggak untuk mereka berantas korupsi? Jangan alasan korupsi diserahkan kepada kejaksaan, KPK, kemudian kepolisian, kembali komitmen dari kepada pemimpin negara ya. Presidennya tegas, aman semua itu. Terima kasih, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga Salam sejahtera. Ya. Silakan Pak Yunus, singkat padat saja. Pendapat saya berkaitan dengan darurat korupsi infrastruktur. Memang kalau dilihat, ini memang rawan korupsi, tapi itu terpulangkan kepada siapa yang mengerjakan. Marilah kita jujur. Dan saya berharap apa yang menjadi ungkapan Pak Presiden Republik Indonesia dalam nota pertanggungjawaban keuangan 16 Agustus 2023 lalu, hari Rabu, beliau katakan ada lagi kan untuk 422. Nah, ini dari pelosok Kalimantan Utara. Mohon maaf, kalau saya bicara Kalimantan Utara bukan berarti saya daerah kedaerahan, tetapi memang ini kondisi. Ada 20 desa, mohon izin saya sampaikan, ada 20 desa dari Kabupaten Malinau sampai ke Malaysia. Saya sebut izin 20 saja. Malinau seberang, Respen Tugu. Kenapa Pak? Tanjung Lina, kemudian Sebuak, Tanjung Sembuak, Paking, dan seterusnya sampai Kenapa Longati. itu Pak Yunus? Desa-desanya kenapa Pak? Itu jalur jalan nasional. Kalau memang bisa nasional tangani, itulah jalur yang dilewati Jalannya masih oleh belum bagus. Jalan ini sampai ke Malaysia. Nah, mudah-mudahan usul kami 422 triliun ini bisa masuk pula itu. Ada Sampai 20 juga di sana, ya. desa yang dilewati. Nah, kemudian izin sekali lagi. Pak, singkat saja Pak, singkat saja Pak. Ya, jangan kita tuduh ini adalah rawan korupsi, itu tergantung orangnya. Ada yang menangani, kalau ada temuan kan ada penegak hukum. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Menarik ini Bang Elman tadi Pak Peter ya bergerak di konstruksi dan persis tadi mengatakan ada yang dikorupsi kualitas, bisa kuantitas dan tergantung orangnya. Tadi juga beberapa pemirsa yang lain juga mengatakan orangnya, pengawasnya, orang di lapangan. Tapi juga ada sinyalemen, ada juga setoran kepada pimpinan yang lebih tinggi. Ini masalah klasik yang terus terjadi. Kita tidak punya kekuatan untuk mengubah ini Bang, atau bagaimana Bang Elman? Ya, sebetulnya memang bukan tidak punya kekuatan, tapi tidak difungsikan aja sebetulnya. Tidak difungsikan? Tidak difungsikan. Jadi kan mestinya kan presiden kan ada wakil presiden. Ada. Sebetulnya kalau pengawasan ini misalnya diserahkan kepada wakil presiden, iya kan sebetulnya kan? Wakil presiden khusus untuk mengawasi seluruh pembangunan ini. Terutama infrastruktur, mestinya bisa. Nah, jadi presiden itu
dia tetap akan mengawasi polisi, kejaksaan, Yeah. bahkan juga melakukan hubungan dengan KPK misalnya kan, dengan Mahkamah Agung misalnya kan. Untuk sama-sama mengawasi pembangunan ini, kan. infrastruktur ini. Jadi sayang aja sebetulnya kan, karena bagaimanapun ya, Bung Loy ya, anggaran yang begitu besar, ini seperti gini kan, dianggarkan tahun depan 422 triliun. Jangan-jangan sekarang mereka sudah merencanakan berapa banyak yang bisa kita curi dari 422 triliun. Yang bahkan belum dicairkan ini sudah mau dicuri. Itu yang katakan bagaimana ketika itu diawasi mulai dari pembicaraan di DPR. Tahapan-tahapannya sampai pada pelaksanaannya ini. Ini nggak boleh sampai ada katakanlah kekosongan. Jadi setiap setiap pergerakan pembangunan itu harus ada yang mengawasi kan. Memang sulit. Kadang-kadang juga pagar makan tanaman yang mengawasi juga ikut makan. Yang di lini tengah, di dewan itu juga jangan-jangan justru maling kan gitu kan. Tadi kan Leo kan bertanya, apakah kepolisian, kejaksaan ini, KPK ini nggak cukup? Sebetulnya cukup. Apalagi yang kurang. Tapi faktanya korupsi kita ini kan terus terjadi. Bukan hanya terus, makin masif. Di mana-mana. Di mana-mana. Anda bisa bayangkan dari hari ke hari kita lihat tangkap bupati, tangkap wali kota, tangkap dirut, tangkap ini kan. Sebetulnya ini kan berita yang memalukan. Betul. Tapi buat kita sekarang, buat pejabat pun itu sudah hiburan biasa aja buat mereka. Ya apesnya aja dia katanya. Ya dia tertangkap apes. Kenapa dia tertangkap gitu kan? Bukannya kemudian sama-sama mengatakan itu salah gitu, tapi hanya bilang dia lagi sial saja. Dia nggak bisa main sih katanya. Itu kan dia habis, mulutnya nggak bagus. Padahal sebetulnya kan kalau dari atas sampai ke bawah mengatakan itu berbuat salah, sama seperti yang dikatakan oleh Bung Leo tadi itu kan. Ada pejabat atau apa yang ngomong tokoh lah mengatakan bahwa korupsi itu oli pembangunan, pelicin. Ya, itu kita kan oli kotor kali ya. Jadi oli kotor bagaimana bisa dia dipakai lagi? Bisa dipakai lagi kan begitu. Bang, tapi pertanyaan besarnya begini, Bang. Kan kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda. Infrastruktur ini kan ketika sudah mulai bergulir pembangunannya, kalau sampai misalnya ekstrimnya dihentikan sementara untuk membersihkan prosesnya, memeriksa ulang semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaannya, itu kan malah bisa merugikan lebih lama lagi, lebih banyak lagi. Karena setiap kali menganggur pasti ada konsekuensinya. Nah, jalannya untuk membersihkan infrastruktur yang sekarang sedang dibangun, apakah memang sambil jalan itu bisa dilakukan? Diperiksa ulang nih, seperti misalnya tol MBZ itu kan ketahuan setelah jadi malah tolnya kan. Atau memang ya kita ambil langkah ekstrim, hentikan dulu semua, yakinkan dulu semua bersih, baru dibangun lagi. Nggak mungkin. Tidak bisa. Nggak mungkin dihentikan, harus sambil jalan. Nah inilah sebetulnya yang kita sesalkan adalah kenapa penegak hukum membiarkan. Kan mestinya kan mereka bisa mengenduskan. Ini proyek infrastruktur. Dari awal sebetulnya. Dari awal. Sebetulnya kan di sini kepolisian, kejaksaan sudah harus ikut di dalam mulai dari perencanaan, pengawasannya kan gitu. Atau karena kurang orang, Bang? Saya nggak yakin soal kurang orang. Jadi andai kata misalnya katakan namanya jalan layang MBZ ini sudah diawasi dari awal, kan nggak ada peluangnya kan. Iya sih, harusnya. Tapi karena tidak diawasi, akhirnya kita hanya bisa setelah kejadian selesai di ujungnya. Tapi kan uang sudah habis. Ini jangan-jangan tidak hanya 1,5 triliun. Bisa jadi membesar. Jangan-jangan yang dikorup, jangan-jangan 5 triliun. Kita kan nggak tahu kan. Ini yang baru ketahuan dari awal nih. Solusi apa, Bang, yang kita bisa sumbangkan supaya kemudian pembangunan infrastruktur tetap jalan, tapi korupsinya benar-benar bisa ditekan? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, apa Bang yang bisa segera dilakukan untuk benar-benar membersihkan proses pembangunan infrastruktur ini, Bang? Ya, mungkin untuk sekarang yang harus dilakukan pertama ya, pembangunan hukum. Pembangunan hukumnya. Jadi undang-undang perampasan aset itu harus betul-betul diwujudkan. Segera ya. Jadi kita tidak memerlukan tersangka terdakwanya dihukum mati itu nggak perlu. Sita seluruhnya. Jadi dengan kata lain kan tidak, kalau dalam hukum pidana kan tidak ada istilah memiskinkan kan. Sita. Sita seluruh kekayaan dari koruptor itu sampai habis. Jadi nggak ada misalnya yang disita hanya hasil jarahannya, enggak. Sita yang tidak termasuk sita aja. Itu sebagai hukuman. Hukuman. Jadi betul-betul dia akan nol. Nah, itu takut tuh orang ya. Itu takut. Kalau orang masuk penjara mau 10 tahun, 20 tahun, orang nggak peduli. Selama uang masih ada, banyak. Semua bisa diatur kok. Dari dalam juga dia bisa atur. Tapi kalau dimiskinkan, nah ini yang saya lihat kemauan politik di DPR juga nggak ada. Mungkin juga kemauan politik di pemerintah juga nggak ada. Coba kalau didesak. Coba misalnya Presiden buatkan perpu. Nah, kalau ini kan bukan perpu abal-abal ini. Betul. Ini perlu perpu ini. Perampasan aset. Itu penting itu. Tapi kan takut Bang itu jadi bumerang nanti kepada diri masing-masing. Katanya mau bersih-bersih. Kan Leo kan bilang bagaimana untuk mencegah. Satu-satunya jalan untuk itu. Nah, kita harapkan juga penegak hukum, ya kepolisian, kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung harus sama-sama mengamini perampasan ini. Jadi meskipun itu adalah proyek strategis nasional besar sekali, tapi kalau di tengah jalannya ada korupsi, jangan ragu untuk menindaknya begitu Bang ya? Tindak siapapun pelakunya. Jangan takut dianggap bahwa ini menghalang-halangi pembangunan nasional. Tidak ada oleh pembangunan korupsi itu. Nah, kedua, ke depan hasil pemilu 2024 ini, Presiden itu perlu membagi tugas dan tanggung jawab. Jadi misalnya Presiden memikirkan hal-hal yang besar, perencanaan, eksekusi, pengawasannya serahkan kepada Wakil Presiden dan Kepala Staf Kepresidenan. Toh ada ya kantornya. Ada Kepala Staf Kepresidenan. Itu Kepala Staf Kepresidenan itu harus difungsikan itu. Itu bukan hanya cuap-cuap untuk membantah, tapi dia harus bekerja. Jadi dia harus menjadi tangan kanannya Presiden untuk melakukan pengawasan. Demikian juga Wakil Presiden difungsikan untuk mengawasi. Menurut saya kalau itu jalan, ini pasti akan cepat atau lambat akan bersih. Masuk akal dan itu bisa dilaksanakan asal mau. Sayang kan Wakil Presiden tanda kutip kok nggak apa gitu. Tidak terlalu efektif. Baik, kita harapkan apa yang kita bicarakan ini juga menyumbang untuk menghentikan korupsi di infrastruktur. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, dampak korupsi infrastruktur bukan hanya pada kualitas proyek, tapi juga pada beban utang yang harus ditanggung rakyat, ditanggung saya dan Anda. Korupsi infrastruktur sudah masuk kondisi darurat dan pemerintah harus berhati-hati mengeksekusi proyek infrastruktur. Setiap proyek harus direncanakan matang dengan pengawalan akuntabilitas ketat dan transparan agar tidak menjadi relik sebagai simbol ketamakan para koruptor. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.